Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang 10 pemain termahal di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya di matchday pertama dan juga matchday kedua yang sudah berlangsung pada 5 hingga 11 September 2024 teman-teman. Kita akan melihat kira-kira adakah pemain Indonesia yang masuk dalam daftar kali ini. Mari coba kita simak teman-teman. Dan ternyata pemain termahal di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 khususnya di matchday pertama dan kedua adalah Takefusa Kubo teman-teman. Takefusa Kubo saat ini memiliki harga pasar 869,08 miliar rupiah. Angka ini sudah cukup untuk menjadikan sosok Takefusa Kubo menjadi pemain termahal di ajang kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia khususnya di matchday perdana dan juga matchday kedua teman-teman. Saat ini Takefusa Kubo ini bermain untuk klub Liga 1 Spanyol atau La Liga Spanyol bernama Real Sociedad teman-teman. Ia merupakan seorang sayap kanan berusia 23 tahun dengan tinggi badan 1,73 meter. Dan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Takefusa Kubo merupakan pemain tim nasional Jepang teman-teman. Sedangkan pemain termahal kedua di ajang kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia khususnya matchday 1 dan 2 adalah Kim Min-jae teman-teman. Dia merupakan pemain timnas Korea Selatan berusia 27 tahun dengan harga pasar 782,17 miliar rupiah teman-teman. Saat ini Kim bermain untuk klub Liga 1 Jerman atau Bundesliga Jerman bernama Bayern Munchen teman-teman. Ia merupakan seorang bek tengah dengan tinggi badan 1,9 meter. Dan pemain termahal ketiga adalah Heung-min Son teman-teman. Untuk sekarang harga pasar daripada Heung-min Son ini sudah turun dan saat ini berada di angka 782,17 miliar rupiah teman-teman. Ia merupakan sayap kiri berusia 32 tahun yang masih loyal bermain bersama Tottenham Hotspur di Premier League atau Liga 1 Inggris. Dan kita ketahui bersama bahwa Heung-min Son ini merupakan andalan daripada tim nasional Korea Selatan. Dan pemain termahal keempat adalah Mitoma Kaoru teman-teman atau Kaoru Mitoma. Ia merupakan pemain dari klub Liga Inggris lainnya di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya berasal dari klub Brighton teman-teman. Sayap kiri dengan tinggi badan 1,78 meter dan masih berusia 27 tahun ini memiliki harga pasar yang sama dengan Heung-min Son yaitu 782,17 miliar rupiah. Kita ketahui bersama bahwa Kaoru Mitoma merupakan penyerang andalan milik tim nasional Jepang. Sedangkan pemain termahal kelima adalah Lee Kang-in teman-teman. Dia merupakan seorang gelandang serang milik Paris Saint-Germain saat ini yang bermain di Liga 1 Prancis dan membela timnas Korea Selatan di babak kualifikasi Piala Dunia ini. Gelandang serang dengan usia 23 tahun tersebut kini memiliki harga pasar 434,54 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan pemain termahal keenam adalah Hwang Hee-chan teman-teman. Di mana Hee-chan ini merupakan pemain timnas Korea Selatan lainnya yang masuk dalam daftar 10 pemain termahal di kualifikasi ketiga ini, dan ia merupakan pemain klub Liga 1 Inggris yaitu Wolves teman-teman. Jadi sebetulnya pemain ini satu klub dengan Justin Hubner, hanya saja Justin Hubner ini belum masuk tim senior Wolves. Beda halnya dengan Hwang Hee-chan ini, ia masuk salah satu pemain timnas senior dari Wolves di Premier League teman-teman. Striker tengah berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,77 meter ini memiliki harga pasar 434,54 miliar rupiah. Dan selanjutnya pemain termahal ketujuh adalah Takumi Minamino, pemain yang kini menjadi andalan AS Monaco di Liga 1 Prancis tersebut. Saat ini memiliki harga pasar 347,63 miliar rupiah. Angka 347,63 miliar rupiah ini sudah cukup menjadikan dirinya menjadi salah satu pemain termahal di babak kualifikasi ketiga ini. Dan ia kini membela timnas Jepang dan merupakan sayap kiri berusia 29 tahun. Dan pemain termahal ke-8 adalah Daichi Kamada. Kamada saat ini bermain untuk klub Liga 1 Inggris yaitu Crystal Palace teman-teman. Dan ia merupakan seorang gelandang serang berusia 28 tahun yang saat ini membela timnas Jepang. Harga pasar dari Daichi Kamada adalah 312,87 miliar rupiah. Sedangkan pemain termahal ke-9 adalah Ritsu Doan. Ritsu Doan merupakan salah satu pemain Bundesliga di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia ini, dan ia membela klub bernama SC Freiburg teman-teman. Sayap kanan dengan tinggi badan 1,72 meter ini memiliki harga pasar 312,87 miliar rupiah, dan ia merupakan pemain timnas Jepang yang saat ini masih berusia 26 tahun. Sedangkan yang ke-10 atau yang terakhir teman-teman adalah Hidemasa Morita. Hidemasa Morita ini merupakan pemain timnas Jepang yang berposisi sebagai seorang gelandang tengah dengan tinggi badan 1,77 meter. Pemain timnas Jepang dengan usia 29 tahun ini memiliki harga pasar 260,72 miliar rupiah yang membela klub Liga 1 Portugal bernama Sporting Lisbon, teman-teman.
Dan inilah teman-teman 10 pemain termahal di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya matchday ke-1 dan juga matchday ke-2 teman-teman. Dan bisa kita lihat teman-teman, tidak ada pemain asal klub Asia dalam daftar 10 pemain termahal ini. Mereka semua bermain di Eropa dan hanya berasal dari 2 tim nasional, yaitu pemain timnas Jepang dan juga pemain timnas Korea Selatan teman-teman. Dan dari 10 pemain termahal ini, ternyata 6 diantara yang merupakan pemain timnas Jepang, sedangkan 4-nya lagi merupakan pemain timnas Korea Selatan. Sedangkan pemain yang berasal dari klub Asia yang paling mahal di kualifikasi ketiga ini adalah Sardar Azmoun teman-teman. Di mana pemain timnas Iran ini merupakan pemain klub asal Liga 1 Uni Emirat Arab bernama Shabab Al Ahli. Akan tetapi, harga pasar dari Sardar Azmoun ini hanya 139,05 miliar rupiah yang menempatkan dirinya hanya sebagai pemain termahal ke-22 di matchday pertama dan juga matchday kedua kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 teman-teman. Sedangkan pemain termahal yang dimiliki oleh timnas Australia yang baru-baru ini menjadi lawan Indonesia, yaitu Alessandro Sirsati, ternyata hanya menjadi pemain termahal ke-19 di kualifikasi ketiga ini, khususnya di match pertama dan kedua ini, karena hanya memiliki harga pasar 147,74 miliar rupiah. Dan kita ketahui bersama bahwa Alessandro Sirsati ini merupakan seorang bek tengah berusia 20 tahun yang bermain di klub Liga 1 Italia bernama Parma teman-teman. Sedangkan 3 pemain termahal yang dimiliki oleh timnas Indonesia, yaitu Tom Haye, Jet Idjes dan juga Kelvin Verdong, ternyata tidak masuk dalam daftar 10 pemain termahal, akan tetapi masuk dalam daftar 50 pemain termahal di kualifikasi ketiga di matchday pertama dan juga matchday kedua ini. Karena saat ini Tom Haye, walaupun masih berstatus tanpa klub, masih memiliki harga pasar yang cukup tinggi, yaitu 52,14 miliar rupiah. Dengan angka 52,14 miliar rupiah ini, menempatkan diri Tom Haye menjadi pemain termahal ke-36 di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di matchday pertama dan juga matchday kedua. Sedangkan Jai Idjes dan juga Kelvin Verdong masing-masing menempati posisi ke-44 dan juga ke-45 dalam daftar pemain termahal di kualifikasi ketiga ini teman-teman. Jadi ada 3 pemain timnas Indonesia yang masuk dalam daftar 50 pemain termahal di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya di match pertama dan juga kedua teman-teman. Kita bisa lihat bahwa ketiga pemain timnas ini sebetulnya tiga-tiganya bermain di klub Eropa teman-teman, walaupun Tom Haye tanpa klub saat ini, tapi saya yakin bahwa Tom Haye akan tetap bertahan di Eropa. Sedangkan Jai Idjes ini bermain untuk klub Liga 1 Italia dan juga Kelvin Verdong bermain untuk klub Liga 1 Belanda, yaitu NEC Nijmegen teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi mengenai pemain termahal di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya matchday 1 dan juga matchday 2. Dan kita bisa lihat ternyata dalam daftar 10 pemain termahal tersebut merupakan pemain-pemain yang berasal dari 2 negara saja, yaitu negara Jepang dan juga negara Korea Selatan. Tidak ada pemain timnas Indonesia yang masuk dalam daftar 10 pemain termahal kali ini, akan tetapi ada 3 pemain timnas kita tadi yang masuk dalam daftar 50 pemain termahal di kualifikasi ketiga ini teman-teman. Dan demikianlah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih.